Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngabuburit, sekalian berhenti bentar nih. Ada masjid ya. Mau sholat asar dulu tadinya di sini. Oke, teman-teman, sambil nungguin sholat asar, kita akan cerita dan mengucapkan terima kasih kepada Rashid. Nah, ini saya ngucapin terima kasih bukan berarti Rashid mau keluar dari Persib ya. Kan di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa untuk tahun ini saya betul-betul menghormati PT PBB, betul-betul menghormati manajemen Persib sebagai pihak pertama yang punya otoritas atau punya kehormatan untuk mengumumkan keluar masuknya pemain ya. Jadi saya tidak akan membocorkan keluar masuknya pemain seperti beberapa tahun sebelumnya. Kali ini kita sama-sama lihat infonya dari medsosnya Persib aja gitu ya. Nah, tapi boleh dong saya mengucapkan terima kasih kepada Rashid, boleh dong ya. Ingat sekali lagi, bukan berarti Rashid mau keluar, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rashid ya, hatur nuhun. Nah, menurut saya pembelian Rashid ini adalah pembelian paling jenius ya setelah Persib juara tahun 2014. Karena apa? Karena di sepak bola modern ini kalau kita beli pemain ya, apalagi pemain asing, ini bukan semata tentang skill, tentang tenaganya yang kita pakai, tapi juga ini bicara tentang daya tarik ya, teman-teman, daya tarik. Nah, seperti misalnya, mengapa sih ada konsep marquee player ya? Jadi pemain-pemain yang sebetulnya datang bukan semata tentang skill atau tenaganya saja, tapi kita bicara tentang manfaat dia sebagai duta, ambasador, nama besar dan lain sebagainya ya. Contoh paling keren menurut saya, ini sebelum Rashid ya, ini adalah Michael Essien. Tuh, Michael Essien ya. Jadi sebelum Michael Essien datang ke Indonesia main buat Persib, ya kemudian orang Eropa juga saha atau Persib gitu ya. Siapa sih pemain-pemain Persib orang Indonesia itu mungkin nggak tahu gitu. Tapi Persib menjadi etalase ya, etalase sepak bola nasional, disosialisasikan, dipublikasikan sampai Eropa. Ya ketika Essien main ke sini gitu kan, Essien kan pasti kan posting-posting itu di Instagramnya. Lalu juga mungkin ada wartawan-wartawan Eropa yang menelusuri jejak Essien. Oh di Indonesia, oh klub namanya Persib, oh Bandung, naon eta Bandung. Nah akhirnya menyebarlah berita tentang Persib, Bandung dan sepak bola Indonesia ya. Itu jenius tentang Essien. Nah Rashid lebih jenius lagi. Ada 4 alasan ya saya sebutin nih. Yang pertama tentu saja tenaganya nih. Kenapa pembelian Rashid itu jenius? Karena tenaganya Rashid masih bagus. Berbeda dengan Michael Essien ya. Kalau Michael Essien ini kan bukan lagi usia puncak, bukan puncak karirnya ketika datang ke Persib. Nah kalau Rashid lagi jaya-jayanya gitu. Itu ya. Pertama adalah memang Rashid ini bagus. Banyak gol yang dia ciptakan di masa-masa krusial tuh. Ketika Persib menang 2-1, 1-0 itu golnya dari Rashid. Selain itu juga asisnya, lalu kemampuan dia membuka ruang itu bagus ya. Rashid kepake atau istimewa karena skillnya. Lalu kedua karena dia pemain timnas suatu negara. Nah teman-teman, memang banyak nih ya pemain asing yang berlaga di Indonesia, bahkan mungkin dari negara-negara yang identik dengan sepak bola nih. Jadi dari negara-negara sepak bola kayak Argentina, Uruguay, Brazil. Tapi apakah para pemain itu memperkuat timnas di negaranya? Itu enggak ya. Nah kalau Rashid istimewa karena dia ini pemain timnas suatu negara ya. Itu yang namanya pemain timnas suatu negara kan pemain istimewa, bagus gitu ya. Dalam artian publik di mana negara dia tinggal itu kan akan menyorot juga. Alias para pecinta sepak bola di Palestina itu pasti dong tahu gitu bahwa Rashid, apalagi Rashid ini kapten bukan sih? Ya pokoknya Rashid pemain timnas kebanggaan mereka main di Indonesia. Nah, yang ketiga ini tentang bagaimana menyedot penggemar-penggemar baru ya, teman-teman. Kalau kita bicara Palestina, ini sebetulnya kan kita nggak bicara tentang agama ya, tapi solidaritas, kemanusiaan. Palestina ini kan tertindas dan lain sebagainya. Sering diceritakan juga di berbagai sejarah ya, sejarah agama, sejarah, nah pokoknya sejarah aja. Sejarah saya agak sedikit ragu sebetulnya kalau ngomong tentang Alkitab ya. Tapi kalau nggak salah sih Palestina juga, bangsa Palestina dan lain sebagainya kan diceritain juga di beberapa kitab ya, agama Samawi gitu. Nah ini akan membuat orang-orang yang punya solidaritas terhadap Palestina
atau dia suka sepak bola gitu ya, akhirnya akan suka juga sama Persib gitu. Karena apa? Karena ada pemain Palestina di Persib. Nah itu ya. Lalu kenapa ini adalah pembelian jenius ya? Alasan terakhir sebetulnya buat konsorsium sendiri kalau kata saya gitu ya. Jadi gini nih, supporter Persib ini kan macam-macam beragam ya, dari yang toksik, dari yang egaliter, sampai yang kadang-kadang agak-agak radikal memang ya. Kalau ngomongin Palestina segala macam agak radikal. Terus bagaimana supporter-supporter jenis ini kan, ini supporter yang seringkali menyerang konsorsium ya, dengan asumsi bati. Nah, jadi banyak ya, banyak supporter ini kalau misalkan Persib lagi kurang bagus ya, lagi kurang berjaya, maka mereka akan menggunakan logika, wah ada konsorsium Persib atau PT PBB mah ngudag bati, tapi nggak peduli sama prestasi dan lain sebagainya ya. Jadi seakan-akan orang-orang PT PBB ini visi misinya cuma keuntungan, padahal benar juga kan ya, sepak bola profesional kan memang seperti itu ujung-ujungnya gitu ya. Nah, dari asumsi tentang ngudag bati ini, mereka bisa mengerucutkan ya, mereduksinya ke hal-hal yang berbau etnis loh. Bener, saya nggak bohong ya. Jadi kadang-kadang kalau saya baca komen apa itu ada dasar konsorsium jelema-jelema tit. Nah, kok jadi nggak sehat, saya bilang kok ujung-ujungnya kok kesara gitu ya. Ya tapi memang seperti itu ya, ini orang Indonesia sih ya. Jadi mereka mereduksi ini ke etnis tertentu dan seolah-olah etnis ini kan berhadap-hadapan ya, apalagi kalau kita misalkan ngomongin agama segala macam, seolah-olah berhadap-hadapan. Nah, dengan merekrut Rashid ya, ini sebetulnya membuat konsorsium atau PT PBB bisa membungkam bobotoh-bobotoh rasis ya jenis ini gitu loh. Karena apa? Karena PT PBB bisa membuktikan bahwa mereka tuh merekrut pemain nggak berdasarkan agama, bangsa dan lain sebagainya. Pokoknya selama kebutuhan tim itu cocok, pelatih suka, dan juga klub membutuhkan, ya direkrut gitu loh ya. Jadi gitu teman-teman, kira-kira seperti itulah kenapa saya mengatakan bahwa pembelian Rashid ini adalah pembelian yang jenius gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbuka puasa. Oh, udah inget nih Via Valen. Oh.